Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Anak Tulang Wangi. Cerita ini ditulis oleh Fasaga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Anak Tulang Wangi. Si pengumrah dewa tanpanya kembira tetap. Terlihat sekumpulan mahasiswa yang sedang mengerubungi papan pengumuman. Di antara kerumunan itu ada seorang pria muda yang terlihat sangat bersemangat. Matanya menelaah baris demi baris yang tertera di dalam kertas pengumuman itu. Bagaimana, Tam? Pemuda itu menoleh ketika namanya dipanggil. Bibirnya melengkungkan senyum manis yang selalu saja menghiasi wajah tampannya. Pengumuman KKN, dan dia melangkahkan kaki menjauh dari kerumunan itu. Kamu udah ada pandangan? Tanya temannya yang bernama Pradanu Wijaksono. Tama menggeleng, matanya terlihat mengamati kegiatan mahasiswa lain yang tampak bergerombol, membicarakan rencana mereka ke depannya. Harus ada 6 atau 5 orang dalam satu kelompok, dan kita masih membutuhkan 3 orang lagi untuk mencapai batas minimum. Pemuda yang dipanggil Danu tadi terdiam, mencoba memikirkan jalan keluar untuk masalah mereka. Matanya berbinar senang ketika otaknya menemukan ide yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Tangannya merogoh ponsel di dalam kantung jasnya. Halo mas, kamu udah ada kelompok untuk KKN atau belum? Oh, oke mas, tak tunggu di sini yo. Dia menutup panggilannya dan tersenyum senang ke arah Tama. Beres, Tam. Aku udah mendapatkan tambahan orang yang akan bergabung di kelompok kita. Siapa, Dan? Kakak tingkat kita namanya Banu. Dia juga membawa 2 orang kenalannya. Tama mengangkat 2 jempolnya ke arah Danu. Mantap, Dan. Sekarang tinggal menentukan tempat untuk KKN-nya. Tapi sebaiknya kita tunggu mereka dulu lah. Bentar lagi mereka datang kok. Dan mereka menoleh ke arah 3 orang pemuda yang baru saja memasuki fakultas mereka. Mas, suwe yo. Ki ngenteni caloro iki. Lemotnya bikin ngelus dada. Danu terkekeh yang menoleh ke arah Tama. Oh ya mas, ini Tama temanku, dan Tam, ini mas Banu, kakak tingkat yang akan bergabung dengan kelompok kita. Tama mas. Banu, orang mana? Jakarta mas. Walah, pantesan tidak bisa bahasa Jawa yo. Tama mengangguk malu. Banu terkekeh melihat raut menggemaskan dari adik tingkatnya itu. Ia kemudian menarik 2 orang di belakangnya untuk mendekat. Ini Kevin. Tunjuknya pada seorang pemuda berkulit putih yang memakai jaket denim di sebelah kirinya. Tangannya beralih ke arah pemuda lain yang berdiri di sebelah pemuda tadi. Kalau ini namanya Lingga, mereka seangkatan sama kalian, cuma beda jurusan. Tama dan Danu mengangguk pelan. Dan udah dapat tempat buat KKN belum? Belum mas. Kamu ada rekomendasi ndak? Mereka berlima duduk lesehan di pinggir teras yang langsung menghadap taman kampus. Hening, tidak ada satupun dari mereka yang memulai pembicaraan. Mereka semua tenggelam dalam angan masing-masing. Apa yang sedang kalian lakukan? Mereka kompak menoleh ke arah seseorang yang baru saja menyapa mereka. Di sana berdiri dosen muda yang baru beberapa semester ini mengajar mereka. Pak Rama. Dosen muda yang bernama Rama itu terkekeh. Iya, ini saya tadi nanya loh. Kami sedang berdiskusi tentang tempat KKN, Pak. Rama mengangguk. Ia terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Sebenarnya Bapak ada, tapi lumayan jauh dari sini. Kebetulan kepala desanya teman kuliah Bapak. Serius, Pak? Beneran?
Kalau kalian mau, saya bisa bantu ngurus-ngurus surat dari pemerintah setempat. Serius, Pak? Sambil bantuin ngurus surat-suratnya? Apa nggak merepotkan? Nggak apa-apa, Ban. Desa teman Bapak itu sangat terpencil. Ia juga sedang mencari mahasiswa yang mau KKN di sana, biar bisa membawa perubahan di desanya. Bapak sudah ada file observasinya, kalian tinggal menyerahkannya ke dosen. Terima kasih banyak, Pak. Tama menatap Rama terharu. Andika Putra Pratama, panggil seorang pria parubaya yang menjadi ketua LPPM di kampusnya. Kamu yakin mau KKN di sana? Tempatnya lumayan jauh loh dari sini. Saya yakin, Pak. Saya sudah mengurus semua berkas yang diperlukan termasuk proposal akhir. Tama menyerahkan proposal akhirnya berisi siapa saja yang akan terlibat dalam tugas ini. Dia begitu bersemangat untuk tugas akhirnya, apalagi mereka berhasil mencari tempat untuk KKN secara mandiri. Tama hanya berharap kedatangan mereka bisa mengubah desa itu menjadi lebih baik dengan proker-proker yang sudah mereka susun. Pria itu menatap Tama ragu. Ia ingin melarang mahasiswanya itu untuk pergi karena ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Namun melihat semangat pemuda di depannya membuat ia mengurungkan niatnya. Dia hanya bisa berdoa semoga seluruh mahasiswa yang akan menjalankan tugas KKN-nya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, akan saya pertimbangkan. Kamu bisa keluar dan tunggu pengumuman selanjutnya. Tama mengangguk dan segera berpamitan. Bagaimana, Tam? Masih dipertimbangin, semoga aja diterima ya, Dan. Aku udah seneng banget sama tempat ini. Kayaknya udah cocok aja gitu. Iya, Tam. Banyakin doa aja deh sekarang. Nah, daripada ribet mikirin tugas, gimana kalau kita makan? Aku udah kelaparan gara-gara nyusun broker ini. Iya, yuk. Mereka pun berjalan ke arah kantin yang terletak di lantai 3 fakultas ini. Kampus kita gede juga ya ternyata. Danu kagum tak mau menggeleng melihat tingkah sahabatnya itu. Makanya setelah selesai kuliah itu mengekspor tempat-tempat yang ada di kampusmu. Jangan langsung pulang atau asik di kelas saja. Jadinya gini kan, Kudet. Danu melotot mendengar ejekan Tama. Ia ingin membalas ejekan itu, namun kedatangan Banu dan yang lainnya menghentikan obrolan mereka. Gimana tempatnya, Mas? Abita? Banu, Kevin, dan Lingga memang baru saja observasi ke desa bersama Pak Rama. Awalnya Rama menawarkan diri untuk pergi sendiri, tapi Banu menolak. Bagaimana mungkin salah satu dari mereka tidak ada yang tahu tentang desa yang akan mereka tempati? Bukankah itu konyol? Tempatnya bagus, cocok dengan broker kita. Mendengar ucapan Banu, Tama refleks memeluk Danu. Cocok dan cocok. Tapi Tama menoleh ke arah Kevin yang sedang menatapnya. Tapi apa, Vin? Desanya aneh. Aneh gimana maksud kamu? Banyak sesaji yang ditaruh di bawah pohon besar. Di awal kita mau masuk ke desa juga, gapura pintu masuk banyak juga sesajian yang ditaruh di bawahnya. Tama menatap bertanya ke arah teman-temannya. Ia sendiri tidak paham apapun tentang budaya Jawa. Dalam tradisi Jawa hal begitu mah nggak aneh lagi, Vin. Benar, Thomas? Danu menyaut, menjelaskan keanehan yang dimaksud oleh Kevin dalam perspektifnya. Di antara mereka berlima yang asli Jawa hanya ia dan Banu. Lingga juga, namun dia campuran Manado. Bahasa Jawa saja dia tidak bisa, apalagi tahu tentang tradisi Jawa. Banu hanya terdiam, sedari tadi pikirannya melayang entah kemana. Mas, iya, apa Dan? Aku tanya tentang sesaji dalam tradisi Jawa bukan hal yang aneh toh. Banu mengangguk, memang benar. Namun entah kenapa setelah pulang dari desa itu hatinya menjadi tidak tenang. Apa tidak sebaiknya kita mencari alternatif lain? Mereka menoleh ke arah Lingga. Tama menjadi curiga melihat gerak-gerik ketiga orang itu yang terlihat berbeda. Tapi waktu kita mepet nggak, proposalnya juga sudah Tama serahkan ke Pak Abdul loh. Danu menyaut tidak terima. Ada apa sih? Kenapa tiba-tiba kalian berubah pikiran?
Jadi mau gimana? Mulai lagi dari awal? Jika memungkinkan lebih baik ganti, jika tidak di tempat awal pun tidak masalah sih. Yang lain bagaimana? Kita lanjutkan aja lah, Mas Banu. Banu mendengus, mau menjawab tidak pun ia sudah kalah suara. Terserah wis. Mereka pun setuju untuk melanjutkan KKN di tempat semula. Suasana ramai tampak terlihat ketika seluruh mahasiswa diharuskan berkumpul di tengah lapangan. Terdengar bisik-bisik antusiasme dari mereka. Ada yang berdiskusi dengan kelompoknya. Ada pula yang hanya diam memperhatikan sekitarnya. Di atas panggung, rektor berpidato menyampaikan hal-hal yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Cuaca tampak mendung dengan langit berwarna kelabu yang akan menemani perjalanan mereka. Teriakan riuh seluruh siswa yang akan melakukan KKN selama 45 hari timbul ketika sang rektor dengan resmi membuka kegiatan KKN tahun ini. Tama menoleh ke arah kelompoknya. Baiklah, mari kita berangkat sekarang, ucapnya yang dibalas anggukan semangat oleh Danu, Lingga, Kevin dan juga Banu. Kalian udah mau berangkat? Mereka menoleh ke arah sumber suara. Di sana Pak Rama berdiri dengan senyum anehnya menyapa mereka. Nggih Pak, hati-hati oleh. Timur memang tempatnya matahari terbit, tapi ingatlah, sebelum pagi masih ada malam yang harus kamu lewati. Tama mengerenyitkan alisnya ketika mendengar perkataan itu. Matanya menatap ke arah Banu yang terdiam. Sebenarnya ia ingin bertanya apa arti dari perkataan dosen mudanya itu, namun semua itu ia urungkan ketika Banu mengajak mereka untuk memasuki mobil. Apa yang kalian bicarakan tadi, Mas? Tanyanya ketika mereka semua sudah duduk nyaman di dalam mobil. Banu menggeleng, Tama pun mengatupkan mulutnya erat. Ia tahu katingnya itu enggan membicarakan hal itu. Ia menatap ke arah sang sahabat, Danu yang juga terdiam. Tumben sekali, pikirnya. Biasanya temannya itu sangat berisik. Perjalanan mereka cukup jauh, membutuhkan waktu 5-6 jam perjalanan. Bahkan saat ini mereka baru saja sampai di perbatasan kota tempat di mana universitas mereka berada. Mas, kita lewat hutan itu ya? Tama menoleh ke arah Lingga yang bertanya. Banu mengangguk. Iya Ling, itu jalan tercepat untuk sampai ke sana. Hutan apa, Ling? Nenekku bilang hutan itu adalah salah satu hutan terangker di Jawa Timur. Banyak cerita yang beredar tentang hutan itu. Terakhir kali ada... Lingga diam setelah mendapatkan kode dari Banu. Lelaki itu hanya tidak ingin teman-temannya menjadi takut akan cerita yang belum pasti kebenarannya. Sebaiknya kalian tidur saja, perjalanan masih cukup jauh. Tama mengerjapkan matanya pelan. Tidurnya sedikit terganggu tatkala telinganya menangkap suara sorak ramai orang-orang yang sepertinya tengah berpesta. Jangan lupakan suara tapak kaki diiringi dengan musik gamelan yang cukup mampu membuat bulu kuduknya merinding. Ia menoleh ke arah teman-temannya yang masih tertidur lelap. Tidak sedikit pun terganggu akan suara itu. Mas, panggilnya ke arah Banu yang tengah fokus menyetir. Ya, mau gantian dah? Tanyanya yang dibalas gelengan oleh lelaki itu. Tama mengangguk. Ia membuang pandangannya ke arah jendela. Sejauh pandangan yang ia lihat hanyalah hutan sepi berhiaskan langit yang mulai berubah menjadi gelap. Suara-suara itu kian lama semakin terdengar jelas, seolah-olah mereka mendekat ke arahnya. Dia hanya diam, tidak sedikit pun memiliki niatan untuk membicarakan hal ini pada yang lain. Tama tidak mau menambah kecemasan teman-temannya. Biarlah, mungkin itu hanya halusinasinya saja. Netranya tak sengaja menangkap sesosok lelaki yang berjalan sendirian di tengah sepinya hutan. Lelaki itu terlihat membawa sesuatu di kedua tangannya. Kamu tidur lagi, Tam. Masih ada setengah jam kita sampai di lokasi tujuan. Tama sedikit tersentak dengan pertanyaan tiba-tiba dari katingnya itu. Ia menoleh dan menggeleng. Enggak, Mas. Aku nemenin kamu aja. Kasihan kamu juga belum tidur toh. Kalau kamu ngantuk, bilang aja biar tak gantiin. Bahaya nyetir sambil ngantuk itu. Santai, Tam, aku udah biasa.
Masih lama tak, Mas? Enggak kok, Tam. Setelah keluar dari hutan ini akan ada sebuah gapura pintu masuk desa. Terus dari sana kita naik ojek untuk ke dusun yang akan kita tempati. Kenapa nggak naik mobil saja, Mas? Kenapa harus naik ojek? Nggak bisa, Tam. Jalannya jalan hutan setapak, cuma bisa dilewati sepeda motor. Hutan lagi? Terus mobil kita? Kita titipin di rumahnya Mas David. Dia temannya Pak Rama. Jam menunjukkan pukul 6 sore. Setelah cukup lama berkendara, akhirnya mobil mereka telah sampai di ujung hutan. Ada sebuah gapura selamat datang, persis seperti apa yang mereka bicarakan tadi. Banu mengarahkan mobilnya untuk memasuki gapura itu. Sejauh mata memandang, terlihat perkampungan yang masih memiliki kesan asri dan juga indah. Mereka bahkan telah melupakan hutan seram yang baru saja mereka lewati. Asri banget ya, Tam. Pekik Danu ke arah Tama. Tama mengangguk, matanya tak pernah terlepas dari kegiatan beberapa orang yang tengah asik berkumpul. Mobil terus melaju lurus dan baru berhenti tepat di depan rumah berpagar hitam yang terletak di ujung perkampungan ini. Rumah terakhir sebelum gapura lain yang tertutup semak belukar. Mereka berlima keluar dari dalam mobil dan berjalan mendekat ke arah seorang pria yang terlihat seperti sedang menunggu mereka. Mas David. Seseorang yang dipanggil David tadi tersenyum. Ia kemudian mempersilahkan kelima mahasiswa itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Sebentar, tampilin minum. Mas, ini desanya? Enggak, Dan. Ini memang desanya, tapi tempat KKN kita di dusunnya. Tama mengamati seluruh ruangan, matanya sedari tadi penasaran melihat ornamen-ornamen Jawa yang ada di rumah ini. Rumah ini entah kenapa mampu membuat bulu kuduknya berdiri, ada sesuatu yang mampu membuatnya merinding. Ini minumnya. David datang dengan membawa baki berisi beberapa gelas kopi hitam. Mereka semua mengambil satu persatu gelas itu dan meminumnya. Mereka semua mengerenyit tatkala lidah mereka menangkap rasa yang sangat pahit dari kopi itu. Mata mereka saling melirik ke arah Tama yang dengan santai meminum kopi itu hingga kandas. David menatap Tama penuh arti sebelum kemudian memberikan masing-masing dari mereka sebuah gula Jawa berbentuk bulat kecil. Di sini kami minum kopi dengan gula terpisah, mas-mas kalian. Mas yang ini sepertinya lebih suka kopi tanpa gula ya. Tama menggeleng, sebenarnya dia tidak menyukai kopi karena rasa pahitnya, namun entah kenapa kopi dalam gelas itu terasa begitu manis. Oh iya, perkenalkan sebelumnya, nama saya David Baristuta, kalian bisa memanggil saya David. Saya Banu, Mas. Kita sudah bertemu pas waktu observasi kemarin. Nah, ini teman saya Tama dan Danu. Tunjuk Banu pada Tama dan Danu, minus Selingga dan Kevin karena mereka sudah berkenalan pas observasi kemarin. David mengangguk dari tadi, matanya tidak pernah terlepas dari Tama. Sebaiknya kalian beristirahat di sini tunggu matahari terbit. Banu mengangguk, mereka tidak mungkin melanjutkan perjalanan saat hari mulai gelap seperti saat ini. Biar bagaimanapun, pria di depan mereka lah yang paling paham tentang dusun yang akan mereka tempati. Mas Bagus wis teko. Wis wayahe Raden Ageng ketemu pendampingnya. Dinginnya udara menembus bagian terluar kulit merasuk ke dalam tulang, menimbulkan rasa nyilu yang lumayan terasa. Bibir gemetar sebagai afekasi pertahanan tubuh yang diserang oleh udara di bawah suhu normal pada umumnya. Daun-daun tambak basah tertutup embun pagi yang bersiap menjadi air akibat dari terpaan hangat sang mentari pagi. Langit yang semula gelap perlahan mulai berganti ketika matahari tampak malu-malu muncul dari arah timur tempat ini. Tempat ini merupakan perbatasan paling timur di daerah Jawa. Tak heran jika waktu pagi di sini akan terasa lebih cepat dari daerah lainnya. 5 orang pemuda telah berpakaian rapi dengan alma mater kebanggaan mereka, berdiri tegap bersiap melaksanakan tugas penting sebagai seorang mahasiswa. Senyum bangga menghiasi wajah tampan mereka. Kalian udah siap? Mereka mengangguk mendengar pertanyaan dari David. Baiklah. Mereka yang akan mengantar kalian ke dusun itu. Maafkan saya tidak dapat menemani kalian.
karena masih ada pekerjaan yang harus saya urus. Tidak apa-apa mas, justru kami yang harusnya meminta maaf karena sudah merepotkan. Tidak apa-apa mas, dan merepotkan, saya malah senang karena rumah jadi ramai. Terima kasih mas. Sebaiknya kalian segera berangkat. Pesan saya, fokus apa yang ada di depan kalian, jangan menoleh ke arah lain. Hutan di sana masih tergolong liar, takutnya ada hewan buas yang mengintai. Mereka mengangguk kecuali Banu, entah kenapa ia merasa ada maksud lain dari perkataan pria muda itu. Mereka pun bergegas untuk menaiki motor. Tama mendapat tumpangan seorang lelaki muda yang bernama Bagas. Ini jalan satu-satunya ke dusun ya mas? Iya mas, maklum, desa kami cukup terpencil. Jawabnya sembari menghidupkan motor. Motor yang ditumpangi Tama mulai melaju diikuti motor-motor yang lain. Tama mendekap erat perut Bagas tatkala motor mereka baru saja melintasi jalan cukup menanjak. Pantas saja mobil tidak bisa lewat. Jalan yang mereka lewati benar-benar jalan setapak. Persis ketika kita berada di hutan liar. Jangan lupakan medan tanah yang harus mereka lewati lumayan menanjak naik. Pegang wae mas, gak apa-apa. Memang jalannya akan naik. Tama mengangguk, matanya tetap fokus ke arah depan seperti apa yang disampaikan oleh David tadi. Tangannya sesekali melirik jam tangannya. Perjalanan kali ini terasa begitu lama dengan medannya lumayan sulit. Semakin memasuki hutan, semakin gelap dan dingin disebabkan matahari yang terhalang masuk oleh dedaunan dan ranting pohon. Pantas saja kemarin David menyuruh mereka untuk menginap. Bayangkan akan semengerikan apa tempat ini ketika malam tiba. Di tengah perjalanan, Tama mendengar suara musik yang cukup familiar karena Danu yang sering mengajaknya menonton wayang. Suara tabuhan gendang dan juga pukulan gong sayup-sayup tertangkap di indera pendengarannya. Suaranya terdengar jauh, membuatnya berpikir bahwa itu suara hajatan salah satu warga dusun yang akan mereka tempati. Sebentar lagi kita sampai mas. Tama mengangguk, ia dapat melihat Gapura kedatangan dan juga beberapa orang yang berdiri menunggu mereka. Bagas pun menghentikan motornya ketika sampai di depan mereka. Ia turun dari atas motor, kakinya melangkah mendekati beberapa warga yang terlihat menyambut mereka. Senyum ceria nampak di wajah mereka. Mereka dengan ramah menyalami Tama dan teman-temannya. Sugeng rawuh mas Bagus. Tama tersenyum cerah. Ia tak menyangka akan mendapatkan sambutan sehangat ini. Matanya mengedar memperhatikan sekeliling dusun. Dahinya mengerenyit ketika tidak mendapati keramaian seperti yang tadi didengarnya. Maaf pak, apa ada dusun lain di sekitar sini? Ekspresi warga seketika berubah ketika mendengar kalimat itu. Banu menyenggol lengan Tama, memperingatkan ketuanya itu untuk diam. Tidak ada dusun lain di sini, Tam. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya? Tadi aku mendengar suara gamelan, kupikir sedang ada acara di sini, tapi setelah kuperhatikan tidak ada. Kapan? Sewaktu kita di hutan. Tidak ada dusun lain, mungkin kamu salah dengar. Mereka menoleh ke arah seseorang yang menyela pembicaraan mereka. Tama mengerenyitkan dahinya bingung ketika melihat Mas Bagas, orang yang tadi memberikan tumpangan padanya, berdiri di tengah warga dengan aura wibawanya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagas Jaya Maheswara. Saya adalah kepala dusun di sini. Tama melotot, ia bergegas untuk menyalami Mas Bagas. Astaga, bagaimana bisa ketua dusun turun tangan untuk menjemput mereka? Saya Tama pak. Ini teman-teman saya, Banu, Danu, Lingga, dan Kevin. Iya, salam kenal. Baiklah, mumpung belum beduk, mari saya antarkan ke tempat tinggal kalian. Ucapnya yang dibalas anggukan oleh kelima pemuda itu. Mas, kamu udah kenal tak sama kepala dusunnya? Nggak, Tam. Kemarin beliau ada urusan, jadi tidak sempat ketemu. Ini masih jauh tak? Tama menghentikan bahu mendengar pertanyaan Danu. Kesal aku, cowok. Mulutmu. Maaf, kebiasaan. Tama menggeleng, sahabatnya itu memang selalu begitu ketika kesal.
Dia besar di kota Surabaya di mana bahasa seperti itu merupakan hal yang lumrah. Namun Danu harus ingat bahwa ini di daerah lain yang mungkin saja bahasa seperti itu dianggap tabu. Dusun ini bernama Etan Kali. Kalian tahu arti itu? Mereka menoleh ke arah Bagas. Banu dan Danu mengangguk karena mereka memang asli Jawa. Lain halnya dengan Tama, Lingga, dan Kevin. Mereka hanya saling melirik bingung antara satu dengan yang lain. Etan itu timur. Kali itu sungai. Dusun ini terletak di sebelah timur Kali Deres. Nama sungai itu Kali Deres. Kalian lihat arusnya yang deras, itulah sebabnya dinamakan Kali Deres. Mereka kompak mengangguk kecuali Kevin. Sedari tadi matanya terpaku pada nampan sesembahan yang terletak di sebelah barat sungai itu. Ia ingin bertanya, namun pelototan Banu membuatnya mengurungkan niatnya. Etan Kali selain karena tempatnya, nama itu juga memiliki filosofi yang bagus. Timur adalah tempat awal matahari terbit. Bisa diartikan sebagai tempat untuk memulai awal baru. Dan sungai bisa diibaratkan sebagai pelupur kesalahan. Arusnya akan membawa kesalahan kita menuju ke tempat yang kita sendiri tidak tahu di mana ujungnya. Mereka terus berjalan. Mas Bagas menunjuk tempat-tempat yang berada di dusun ini. Mulai dari rumah warga, sekolah, sawah, dan balai pertemuan. Bagaimana, sudah ada gambaran untuk broker kalian? Sesuai dengan gambaran kita, Pak. Baguslah. Mereka meneruskan perjalanan. Saat ini mereka telah sampai di pemakaman umum dusun ini. Lingga menatap bingung. Ringinnya berada di tengah-tengah pemakaman. Bukan itu yang menjadi fokusnya, tapi boneka-boneka yang digantung di ranting ringin besar itu. Matanya melirik ke arah teman-temannya. Mereka pun juga sama memiliki pandangan penasaran sepertinya. Maaf Pak, kenapa boneka itu digantung di sana? Bagas menarik tangan Kevin. Jangan menuju sembarangan ke arah makam, itu nggak sopan. Maafkan teman saya, Pak. Dia berasal dari luar Jawa, jadi tidak tahu pamali-pamali di daerah kita. Bagas mengangguk singkat. Matanya melirik ke arah Tama yang juga tengah melihat ke arahnya. Di sekitar pohon itu adalah makam milik anak-anak yang meninggal sebelum melewati masa remaja. Jadi orang tua mereka menggantung boneka kesayangan anak mereka semasa anak mereka masih hidup. Ingat, kalian boleh mendokumentasi apapun di sini asal jangan pohon beringin, sekitar sungai dan juga gapura wetan dusun ini. Gapura wetan? Bagas menunjuk sebuah gapura yang berada di sebelah timur makam. Gapura itu terlihat mistis dengan kain hitam yang menutupi bagian atasnya. Di bawahnya terdapat nampan yang berisi sesajen berupa bunga, dupa, dan juga buah-buahan. Di ujung gapura terdapat janur melengkung seperti tempat yang sedang mengadakan hajatan. Ingat, jangan sekali-kali kalian melewati batas itu. Bu, niki wonten mahasiswa kang badhe kakek enteng mriki. Mohon dibimbing ya, Bu. Tama menatap bergantian ke arah Bagas dan juga wanita tua yang bernama Kinanti. Wanita tua yang hidup sendiri memiliki dua rumah yang salah satunya akan menjadi tempat tinggal mereka. Nggih Mas, bagus. Saya yang bahagia ada yang menemani. Bagas menoleh lagi dan lagi. Matanya menatap lekat ke arah Tama. Mulai sekarang tempat ini akan jadi tempat tinggal kalian. Ingat, kabeh nggen mesti ana sing duwe. Pamit aja grusak-grusuk kaya wong ra duwe tata krama. Mas Bagas berucap dingin dan berjalan meninggalkan mereka tanpa sepatah kata pun. Tama menatap bingung. Ia menoleh ke arah Banu yang juga terdiam. Artinya apa, Mas? Banu menggeleng dan segera mengajak rekan-rekannya masuk dan membereskan barang-barang mereka. Bu Kinanti menatap tajam kelima mahasiswa itu. Bibirnya mengeluarkan seringai yang entah apa maksudnya. Kamu jangan bicara aneh-aneh. Maksudmu apa, Mas? Itu tadi kamu bertanya tentang gamelan. Gamelan apa yang kamu maksud? Apakah di antara kalian ada yang mendengarnya juga? Enggak, Mas. Lingga menyaut sembari mengeluarkan pakaian dari dalam tas. Kemudian, enggak. Mungkin benar kata Mas Bagas, kamu salah dengar kali.
Tama diam enggan memperpanjang masalah. Ia kemudian pamit untuk ke kamar mandi. Lah boleh. Tama menoleh. Ada seorang kakek tua yang datang menyapanya. Mungkin kakek itu melihatnya yang tengah kebingungan. Saya sedang mencari kamar mandi, Pak. Tadi saya sudah mencari di dalam rumah, ternyata tidak ada kamar mandi. Di sini kalau mau mandi ya ke sungai, Le. Tapi kalau mau buang hajat jangan di sana karena itu sumber kehidupan kami. Kalian gali tanah saja, setelah selesai pendam tutup lagi dengan tanah. Tama tertegun, sebisa mungkin ia menyembunyikan raut wajahnya, takut menyinggung kakek tua itu. Baik, Pak. Sebaiknya saya segera ke sungai sebelum senja tiba. Makasih ya, Pak. Tama segera berjalan menyusuri jalan setapak yang tampak sepi. Langit berwarna kelabu, tetapi tidak dengan hujan, hanya mendung. Kakinya melangkah dengan pelan menyusuri jalan sungai yang lumayan menurun. Hanya butuh waktu 1 menit untuk sampai di sungai yang tadi mereka lewati. Sepi, sejauh ia berjalan tidak ada seorang pun warga yang Tama temui. Yang lebih mengherankan lagi, ia tidak pernah melihat anak kecil dan juga remaja di dusun ini. Aneh sekali pikirnya, ini bukan pertama kalinya dia pergi ke sebuah desa. Bahkan Tama beberapa kali pergi ke Batu. Tepatnya di desa Junrejo, tempat asal Danu. Di sana ia masih melihat banyaknya anak kecil yang bermain di luar bersama-sama. Tama menaruh handuk dan juga pakaian gantinya di atas tembok pendek yang sepertinya digunakan warga untuk mencuci. Matanya mengedar ke sekitar sungai. Bulu kuduknya otomatis berdiri ketika matanya tidak sengaja menangkap sesajen lengkap dengan semua persembahannya. Astaga! Pegiknya kaget ketika merasakan tepukan ringan di bahunya. Dia berbalik dan mendapati Mas Bagas telah tersenyum ke arahnya. Tidak baik loh Mas melamun saat sendirian itu. Tama tersenyum canggung. Ia tidak menjawab guyonan Bagas, sibuk menenangkan hatinya yang berdebar kencang karena terkejut. Saya membuat kamu kaget ya. Maaf ya Mas. Enggak kok Pak. Sayanya aja yang keasikan melamun. Jangan panggil Pak. Memangnya saya terlihat setua itu? Bukan gitu maksud saya Pak. Saya hanya bingung mau manggil Anda dengan sebutan apa. Mas aja ndak apa-apa. Warga desa biasa manggil saya seperti itu. Baik Pak. Mas, kamu mau mandi? Ya Mas. Ya udah mandi biar saya temenin. Nggak usah Mas, ngerepotin. Nggak kok. Memangnya kalau saya tinggal kamu berani mandi sendiri? Tama mengangguk ragu, matanya melirik ke arah sesajen yang tadi ia lihat. Ia kemudian menggeleng dengan cepat. Kalau tidak merepotkan, bisakah Mas Bagas menemani saya di sini? Bagas tertawa keras mendengar ucapan malu-malu dari pemuda di depannya. Baiklah, saya tunggu kamu di sini. Taman Endi Mas? Tadi pamit ke kamar mandi. Danu melotot mendengar jawaban Banu. Loh, belum balik juga tak kira udah pulang. Belum no, mungkin dia sekalian mandi. Danu mengangguk. Ia kemudian duduk di kursi samping Banu. Mereka menatap langit yang perlahan mulai berubah warna di teras depan basecamp mereka. Mas, kamu masih ingat pesan Mas Bagas? Jangan kasih tahu yang lainnya, no. Mas takut mereka akan berpikiran aneh-aneh. Apa kamu juga mendengar suara itu, Mas? Hening. Danu menghela napas lelah. Sepertinya kakak tingkatnya itu enggan untuk membicarakan hal ini. Ia kemudian bangkit dan hendak masuk ke dalam rumah. Kenapa? Tanyanya ketika Banu memegang erat pergelangan tangannya. Mas juga mendengarnya, no. Kamu udah selesai, Ling? Lingga mengangguk ke arah Kevin. Udah, Vin, yang lain kemana? Mana aku tahu, dari tadi aku kan di sini bersamamu. Lingga mendengus. Ia kemudian beranjak bangun hendak ke dapur. Kakinya melangkah meninggalkan kamar mereka. Matanya mengamati rumah ini. Rumah yang tergolong kecil dengan 3 kamar dan 1 dapur. Di tengah ruangan ada ruang tamu dengan meja persegi panjang dan 6 kursi plastik di pinggir-pinggirannya.
Rumah ini memiliki bentuk kotak polos tanpa ornamen apapun. Letak kamar mereka di pinggir dengan tata letak 2:2. 2 kamar bersebelahan dan 1 kamar terpisah, berjejer dengan dapur. Setiap ruangannya hanya ditutupi dengan gorden berwarna putih polos. Satu-satunya pintu di rumah ini hanya pintu depan. Dusun ini bisa dikatakan kecil dan tertinggal. Bahkan listrik masih belum sampai di dusun ini. Setiap malam tiba di desa ini hanya diterangi oleh lampu minyak yang dibuat sendiri oleh para warga. Air jika bukan karena kali deras. Mungkin saat ini warga sudah kesulitan dalam mengakses air. Lingga berjalan ke arah dapur, matanya melirik ke arah kamar di sebelah dapur. Kamar yang akan ditempati Tama, pemuda itu memilih untuk tidur sendiri karena tidak terbiasa tidur dengan orang lain. Tipikal anak mama sekali, bukan? Udah pulang, Tam? Tanyanya ketika melihat gundukan di atas kasur Tama hening. Lingga mengendikan bahunya acuh. Mungkin temannya itu tengah tertidur. Ia dengan santai berjalan ke arah dapur tanpa merasakan sedikit pun keanehan. Itu apa, Mas? Bagas menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Tama itu. Itu adalah cara warga kami menghormati pendahulu. Maklum ya Mas, di sini masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Jadi hal seperti itu bukan sesuatu yang aneh di sini. Tama mengangguk paham. Ia kemudian mengajak Bagas untuk pergi setelah semuanya selesai. Mas Bagas! Mas Bagas! Baru saja melangkah, mereka sudah dikejutkan dengan teriakan salah seorang warga. Oh, apa Mas? Pak Triyono meninggal dunia. Astaga! Ayo, kita segera ke sana. Bagas menggandeng tangan Tama memaksa pemuda itu untuk berjalan lebih cepat. Sesampainya mereka di salah satu rumah yang terlihat ramai, Bagas melepaskan tangan Tama dan berlari masuk ke dalam rumah. Tama yang ditinggal pun menjadi kebingungan. Mau tidak mau ia pun berjalan menyusul Bagas. Kapan meninggalnya, Din? Tadi siang Mas, jam 11-an. Tama dapat mendengar sayup-sayup pembicaraan Bagas dan warga tadi. Kakinya melangkah mendekat ke arah jenazah yang kini sedang berada di dalam kamar. Entah kenapa jiwa keponya tiba-tiba saja muncul. Tama segera mengalihkan pandangannya ke arah lain ketika melihat jenazah kakek tua yang tadi bertemu dengannya kini terbaring kaku di atas dipan dengan mata yang melotot ke arahnya. Niki pun badhe maghrib. Apa dikubur besok saja, Mas? Tama berdiri di tengah-tengah Bagas dan seorang lelaki bernama Udin. Kepalanya menoleh bergantian berusaha mencerna apa yang sedang mereka bicarakan. Walau akhirnya ia tetap tidak mengerti. Iya wis Den, rapopo di seleh ning omah turu wae. Nggih, Mas. Udin berjalan ke arah sekumpulan bapak-bapak yang sedang mengurusi jenazah. Bagas menatap ke arah Tama yang terlihat kebingungan. Pemuda itu terkekeh. Tangannya menepuk bahu Tama mengajaknya untuk pergi. Kamu bingung ya, Tam? Iya, Mas. Di kampung ini masih belum ada listrik. Kamu tahu itu toh? Berhubung ini sudah hampir maghrib, kami tidak bisa langsung menguburkan jenazah Mbah Tri. Biasanya jenazah akan ditaruh di tempat terbuka yang hanya memiliki atap dan cagak yang berjumlah 4. Tempat itu bernama Omah Turu. Nah, di sini saya ingin meminta tolong pada kamu dan teman-teman kamu untuk ikut nunggoni atau menunggui jenazah di sana bersama para warga. Tama mengangguk ragu. Ini adalah tugas pertama mereka. Tidak mungkin kan ia menolaknya. Apalagi yang meminta adalah Mas Bagas yang notabene adalah kepala dusun sini. Ya Mas, nanti saya sampaikan ke teman-teman. Ya sudah, ini sudah hampir petang. Saya antar kembali ke base camp, sekalian kita berangkat dari sana. Lah iya Mas, sesedino awak dewi ning kene sudah disambut dengan berita duka. Lampimu Dan. Mereka berlima duduk melingkar di atas kolosok pandan. Tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan. Biasanya tikar itu digunakan untuk membungkus jenazah yang akan diantarkan ke pemakaman.
yang digelar di depan Omaturu. Mereka juga membuat api unggun kecil-kecilan guna menghangatkan badan. Para warga sedang sibuk mengurusi keperluan pemakaman besok dan meminta mereka untuk menunggu jenazah bersama Mas Bagas. Sedari tadi, Tama hanya menghadap ke depan. Sebisa mungkin dia menghindari untuk menoleh ke belakang, karena tepat di belakang mereka bersemayam jenazah Pak Tri yang dibungkus kain cari, diletakkan di bagian tengah Omaturu. Seperti yang dijelaskan Mas Bagas, rumah ini berbentuk pondok sederhana yang hanya memiliki atap dan 4 tiang sebagai penyaganya. Tak ada dinding sebagai pembatas jenazah, jadi setiap orang yang melewati rumah ini akan bisa melihat jenazah dengan sangat jelas walaupun dari kejauhan. Ling, anterin aku kemana? Aku lapar, kebetulan aku menyimpan beberapa makanan di base camp. Antar aku mengambilnya ya. Danu yang mendengar kata makanan segera berdiri dan dengan senang hati menawarkan dirinya untuk menemani Kevin. Sama aku aja yuk. Kebetulan aku juga lapar ini. Kevin mengangguk setuju. Mereka pun segera berjalan meninggalkan Omaturu. Tam, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok, Ling. Lingga hanya mengangguk. Ia melirik ke arah Omaturu. Matanya melotot ketika ada seekor kucing hitam berdiri tepat di bagian perut Patri. Banu dan Tama refleks menoleh ke arah Lingga yang tiba-tiba bangkit dan berjalan ke arah Omaturu. Ada apa, Ling? Banu bertanya heran ketika melihat Lingga mengibas-ibaskan tangannya di depan perut jenazah. Kalian kenapa diam di situ? Cepat bantu aku ngusir kucing hitam ini. Tama menoleh ke arah Banu, begitu pula sebaliknya di sisi lain. Sepi banget, Janu. Danu mengangguk mendengar ucapan Kevin. Selain karena gelap, mereka memang tidak bertemu seorang pun selama perjalanan. Tapi kan mereka memang sedang sibuk mempersiapkan pemakaman, Vin. Jadi wajar aja. Dan lihat deh itu, Tama kan? Danu menoleh ke arah tempat yang ditunjuk oleh Kevin. Matanya melotot ketika melihat sosok sang sahabat berada di tengah area makam. Ia dengan cepat menarik tangan Kevin untuk pergi meninggalkan sosok itu. Loh, Dan, kita nggak nyamperin Tama. Kamu nggak waras apa gimana? Jelas-jelas Tama sedang berada di Omaturu. Maksudmu yang kita lihat tadi? Danu segera membuka mulut Kevin sebelum pemuda itu mengatakan hal yang aneh-aneh. Aduh ngawur, anggap aja kita salah lihat. Kevin mengangguk. Mereka segera berjalan cepat ke arah base camp. Aku baru tahu kalau ada keranda yang ditutupi kain hitam. Banu menatap tajam ke arah Lingga. Bisa-bisanya temannya mengucapkan hal itu dengan suara yang lumayan keras. Setiap tempat memiliki tradisinya sendiri. Jika tidak bisa menghormatinya, setidaknya diam. Saya rasa itu lebih baik. Saut sebuah suara di belakang mereka. Di sana David berdiri lengkap dengan pakaian berdukanya. Lingga mengangguk kaku mendengar teguran itu. Maaf mas. Ling eling sira menungso. Jaler estri nom lan tuwa. Saben dina padha elinga kapan-kapan nampa timbalan. Timbalane kang maha suci gelem ra gelem bakal mati. Disalini panggon putih yen wis budal gak iso mulih. Tombakane kereta Jawa rada papat rupa menungso. Jujukane omah gua tanpa bantal tanpa kloso, omahe ra ana lawange turu dhewe ra ana kancane. Ditutupi ajang-ajang, diuruki disiram kembang. Tonggo-tonggo padha nyawang tangise kaya wong nembang. Mereka menoleh ketika mendengar Bagas melantunkan nyanyian berbahasa Jawa diikuti oleh seluruh pelayat. Suara gema yang dihasilkan mampu membuat 5 orang penduduk baru dusun itu merinding ketakutan. Entah kenapa nyanyian itu terdengar seperti sebuah mantra di telinga mereka. Lingga mendekat ke arah Kevin, hendak membisikkan apa yang sedang dipikirkannya, namun hal itu segera dicegah oleh Tama. Ketua kelompok itu hanya tidak mau para penduduk merasa tidak dihargai oleh mereka. Hari itu, tepat setelah 3 hari kematian Pak Tri, kelompok Tama sudah bisa memulai kegiatan proker mereka.
Tama dan Danu bertugas untuk membuat sistem irigasi dengan memanfaatkan aliran sungai Kalideres. Warga di sini masih manual ketika akan mengairi sawah mereka. Mereka bergotong royong mengangkut air dari sungai menuju sawah dengan jarak yang lumayan jauh. Untungnya Mas Bagus lulusan teknik seperti kita. Jika tidak, aku tidak bisa membayangkan proker kita pasti gagal. Benar, Dan, jika bukan karena data penelitian yang telah dilakukan oleh beliau, udah jelas proker kita gagal. Kita hanya memiliki waktu selama 45 hari. Dengan proyek raksasa ini, setidaknya membutuhkan waktu setahun dengan jumlah tenaga minimal 5 orang lulusan teknik. Menurutku, lebih baik kita mendiskusikan hal ini dengan Mas Bagas, dan biaya yang dikeluarkan tidak mungkin sedikit. Ini merupakan proyek besar yang tidak mungkin kita atasi tanpa bantuan dari pemerintah desa. Sebaiknya kita pergi ke balai desa untuk bertemu Mas Bagas, Tam. Makin cepat kita mendiskusikan hal ini, maka akan makin cepat pula tugas kita rampung. Sekarang? Enggak, tahun depan. Yuk sekarang tuh, Tam, mumpung masih siang. Tama terkekeh dan segera membereskan barangnya untuk dimasukkan ke dalam tas. Mereka pun bergegas menemui Mas Bagas di balai pertemuan. Beberapa menit berjalan, kini sampailah mereka di depan balai pertemuan. Kebetulan Bagas baru saja tiba di sana. Oh, kalian ada apa? Kami ingin membahas masalah irigasi, Pak. Bagas tersenyum, matanya melirik ke arah Tama yang sedang fokus melihat ke sekeliling ruang kerjanya. Begini Pak, sebelumnya kami berterima kasih atas data yang sudah jenengan berikan. Enggak malah saya yang seharusnya berterima kasih. Dan syukurlah kalau penelitian sederhana saya dapat membantu kalian. Tama menatap kagum ke arah Bagas. Bisa-bisanya pemuda itu begitu rendah hati, padahal ia jelas tahu penelitian pria itu sudah sekelas Profesor Zaki dosennya. Tam, jelasin. Pinta Danu yang diangguki oleh Tama. Untungnya di balai pertemuan ini ada aliran listrik yang berasal dari genset. Bisa dibilang balai pertemuan adalah satu-satunya tempat yang memiliki listrik di dusun ini. Bahkan Bagas dengan baik hatinya mempersilahkan mereka untuk mengisi daya alat elektronik mereka. Tama membuka laptopnya, tangannya bergerak lincah mencari file. Berdasarkan data penelitian Bapak, prediksi rata-rata debit bulanan sungai menunjukkan bahwa debit tertinggi Kalideres terjadi pada bulan Januari dan terendah pada bulan Agustus. Prediksi rata-rata debit bulanan tertinggi Kalideres yang terjadi pada bulan Januari sebesar 97,5 meter kubik per detik, sedangkan debit terendah pada bulan Agustus sebesar 15,1 meter kubik per detik. Memasuki musim kemarau pada bulan Juni, rata-rata debit bulanan turun di bawah 30 meter kubik per detik dan mencapai debit terendah pada bulan Agustus. Dengan debit terendah saja, aliran Kalideres memiliki kapasitas area pengairan sekitar 10.000 hektar. Ini adalah peta irigasi sederhana setelah kami menganalisis dan menghitung perkiraan debit air yang masuk ke dalam lahan berdasarkan jenis tanaman, serta kehilangan air akibat infiltrasi, perkolasi, dan evaporasi. Dengan desain ini kami berharap bisa menjadi model irigasi yang efektif dan efisien bagi perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Obat-obatan di sini udah kadaluarsa, Vin. Lingga memeriksa stok obat di balai pengobatan. Tempat ini menurut beberapa warga memang sudah lama tidak digunakan. Terakhir kali adalah beberapa tahun yang lalu ketika ada salah seorang dokter yang sedang melaksanakan tugas pengabdian di sini. Dalam hati ia merasakan miris dengan keadaan dusun yang jauh dari kata layak. Mereka harus menempuh perjalanan sekitar setengah jam untuk sampai di desa ketika akan menjalani pengobatan. Bagaimana, Mas? Mereka menoleh ke arah seorang warga yang sedari tadi membantu mereka membersihkan balai pengobatan. Wanita parubaya bernama Rati. Obat-obatan di sini sudah kadaluarsa, Bu. Jadi kita harus membeli stok yang baru. Bu Rati mengaku paham. Jangan khawatir, Mas. Kalian bisa mencari stok obat di desa tempatnya Mas David.
Di sana lengkap ada apotek dan juga pasar. Walau tidak seperti yang ada di kota, bahkan jika kalian ingin mengambil uang, di sana juga sudah tersedia ATM. Kevin dan Lingga menghela napas lega. Mereka pikir mereka harus pergi ke kota untuk membeli semua itu, tapi ternyata tidak. Baiklah kalau begitu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Mas, saya justru senang ada kalian yang mau membantu kami di sini. Biasanya tidak ada yang mau KKN di sini karena tempatnya jauh. Kemarin baru ada mahasiswa yang observasi di sini tapi sudah dibatalkan karena tak. Mereka menoleh ke arah David. Kalian sedang membicarakan apa dan Bu Rati? Daripada ibu ngobrol di sini, sebaiknya bantu ibu-ibu yang lain untuk mempersiapkan selamatan telung di Noni Bahtri. Berarti mengangguk cepat dan segera pergi meninggalkan balai pengobatan. Lingga dan Kevin saling bertatapan. Mereka segera memutuskan pandangan itu dan menatap David seolah tidak terjadi apa-apa. Saya dengar kamu mau beli stok obat ya? Lingga mengangguk. Jujur dia sedikit takut dengan pria di depannya ini. Bagaimana kalau bareng saya? Kebetulan sore nanti saya akan pulang. Lingga mengangguk ragu-ragu menerima ajakan David. Bagaimana keadaan di sana, Ban? Kita masih belum memulai prokernya, Pak. Beberapa hari yang lalu ada salah seorang warga desa yang meninggal. Dan katanya tidak boleh memulai aktivitas sebelum hari ketiga setelah kematian. Hari ini dia harus pergi ke kampus untuk menyerahkan hasil revisi skripsinya. Dan untungnya dosen pembimbingnya sedang berada di tempat. Karena Banu tidak sempat menghubungi sang dosen. Dusun tempatnya KKN begitu terpencil, bahkan ia baru mendapatkan sinyal setelah memasuki kota. Desa Mawacoro, negara Mawatoto. Setiap tempat atau daerah pasti mempunyai adat dan aturan sendiri-sendiri. Kita sebagai tamu harus menghormati. Rama tersenyum, tangannya menepuk bahu Banu pelan. Minggu depan Bapak bakalan ke sana sebagai dosen LPM kalian. Saya merasa bersalah karena tidak bisa ikut mengantar keberangkatan kalian. Gak apa-apa Pak, justru kami sangat berterima kasih. Jika bukan karena Bapak, mungkin kita masih kebingungan mencari tempat untuk KKN. Belum lagi daerah itu memang benar-benar tempat yang membutuhkan pengabdian kami. Tolong ya Ban, di sana benar-benar tertinggal. Mahasiswa zaman sekarang maunya yang enak, jarang mau yang datang ke daerah pelosok seperti kalian. Banu mengangguk yakin, mengesampingkan kejadian-kejadian mistis yang mereka alami. Dusun itu memang membutuhkan bantuan mereka, dan sebisa mungkin ia akan membantu membawa perubahan di dusun itu. Kamu mau kembali ke sana sekarang? Iya Pak. Ya sudah, hati-hati ya Ban. Sudah dapat yang kamu cari, Ling? Udah Mas. Mas Banu tak kirain kamu nginep, Mas. Enggak. Kamu sedang apa di sini, Ling? Lingga mengangkat dua tangannya menunjukkan dua kantong penuh obat dan juga beberapa makanan kepada Banu. Sebaiknya kalian menginap saja di rumah saya, sudah hampir maghrib. Gak usah Mas, kita harus segera kembali. Tadi ada salah satu warga yang mengeluh demam, aku harus segera mengobatinya. Banu pun mengangguk. Lingga memang selalu seperti itu, profesional dengan pekerjaannya. Ya sudah Ban, pinjam motor saya saja, lebih baik kalian bergegas sebelum maghrib. Banu tersenyum, ia meraih kunci motor David, menukarnya dengan kunci mobilnya. Makasih ya Mas, kami balik dulu. Iya Ban, hati-hati. Masa gak cepetan, keburu maghrib? Nggak bisa Ling, jalannya susah. Lingga memegang ujung kemeja Banu erat. Langit sudah menggelap dan mereka baru separuh perjalanan. Beberapa menit perjalanan, langit sudah sepenuhnya gelap. Di sekitar mereka pun hanya diterangi oleh cahaya bulan yang sedikit terlihat dari celah ranting pohon. Dari kejauhan mulai terlihat gapura kedatangan mereka pun bisa menghela napas lega. Namun sebelum memasuki dusun, Banu terkejut karena persis di sebelah motor mereka di samping kanan, di dekat jurang ia melihat sesuatu berwarna putih, sangat tinggi, warna putih yang kotor, penuh dengan tanah. Dan kalian tahu itu apa? Itu pocong.
Pocong itu meloncat, loncatannya sangat tinggi, tidak sama seperti di dalam film horor yang pernah ia lihat. Karena terkejut, Banu refleks menarik gas motor, mempercepat laju kendaraannya. Sebisa mungkin dia menahan rasa takutnya agar Lingga tidak ikut panik. Lingga tahu ada yang salah dengan Banu, namun ia memilih diam, tidak banyak berbicara. Dia menunggu sampai mereka sampai di dusun. Sesampainya mereka di dusun, Banu langsung menjalankan motornya ke arah base camp. Di depan base camp ia melihat ada Mas Bagas dan Tama yang sedang mengerjakan sesuatu. Ia memarkirkan motornya acak dan segera mendudukkan dirinya di depan Tama. Tubuhnya lemas. Lingga berjalan masuk mengambil air untuk Banu. Sebenarnya ada apa, Mas? Tanyanya sembari menyerahkan segelas air putih kepada Banu. Di belakangnya Danu dan Kavin mengikuti Lingga karena penasaran. Aku ngeliat pocong. Mereka semua terpekik terkejut. Kalau melihat hal seperti itu kadang nipu, Ban. Nipu ya apa, Mas? Yo, nipu jika melihatnya di sebelah kanan berarti di sebelah kirimu. Kalau kamu lihat dia di depanmu berarti dia di belakangmu. Kalau kamu melihatnya dari kejauhan berarti dia dekat. Banu terpaku, ingatannya tertuju pada kejadian beberapa menit lalu. Dia melihatnya dari kejauhan berada di sebelah kanan tepi jurang. Jika yang dikatakan Bagus benar, otomatis pocong itu berada di sebelah kirinya dan dekat dengannya. Memikirkan hal itu membuat sekujur tubuhnya merinding. Hari itu adalah hari kelima mereka di dusun Etan Kali. Mereka berangkat dari hari Minggu, berarti hari ini adalah hari Kamis. Tepatnya Kamis malam Jumat. Banu, Tama, dan Lingga diajak Mas Bagas untuk pergi membersihkan sekitar makam, karena kata Mas Bagus biasanya warga akan nyekar atau mengunjungi makam keluarga untuk membersihkan sekaligus mengirimkan doa. Sebenarnya saya mau ngajak kalian untuk membersihkan tadi siang, tapi saya nggak bisa karena ada urusan di kantor desa. Nggak apa-apa ya sore-sore begini. Mereka semua mengangguk. Nggak mungkin kan mereka nyeletuk. Nggak bisa Pak, kita capek. Yang ada mereka bisa-bisa diusir dari sini. Tama berjalan di samping Mas Bagas, diikuti oleh Banu dan Lingga. Pria itu menceritakan ada beberapa makam yang terletak di belakang pohon ringin yang tidak memiliki keluarga. Jadi ketika makam lain dibersihkan, makam itu tetap kotor karena tidak ada yang membersihkannya. Tama bukan orang Jawa ya? Bukan Mas, saya orang Jakarta. Oh, pantesan. Kalau Lingga? Saya campuran Pak, tapi besar di Manado, jadi nggak terlalu ngerti tentang Jawa. Kalau bisa, Ling. Wong Jawa aja sampai hilang Jawa nih. Ya nggak, Ban? Leres Pak. Kalian mah kebiasaan ngomong sesuatu yang orang lain nggak ngerti. Bagas terkekeh, tangannya tanpa sadar menepuk pucuk kepala Tama. Nggak apa-apa, pelan-pelan yo. Belajar bahasa Jawa. Nanti Mas ajarin. Kalau tinggal berdua gini agak serem ya, Dan? Lambemu. Selalu deh. Kevin menatap Danu bingung. Kamu bicara apa sih, Dan? Kebiasaan deh, pasti ngejek gini. Jangan suuzon. Bentar, Kev. Aku mau ngambil cemplot dulu. Iya. Danu pun berjalan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Kevin di teras depan. Ia berjalan ke arah dapur, mengambil lampu yang tadi ia maksud. Tangannya menyalakan korek untuk membakar minyak. Bibirnya tersenyum ketika api telah menyala. Api di dalam tempat lampu padam. Danu menghidupkan kembali korek apinya dan tersenyum ketika api kembali menyala. Lagi dan lagi api di dalam lampu padam. Danu dengan sabar menghidupkannya. Kejadian itu berlangsung selama beberapa kali. Bahkan sore telah berganti malam dan keadaan di sini benar-benar gelap. Suara gesekan korek yang dihasilkan terdengar nyaring karena keadaan yang sunyi. Dan Danu telah berhasil menghidupkan lampunya. Astaga! Danu terpekik ketika melihat wajah menyeringai Tama yang berada beberapa senti di depannya. Dari balik kaca lampu yang dipegangnya, pria itu menatap cahaya lampu yang kini menjadi penengah di antara wajah mereka. Jangan cokon, Tam! Get-geti ay! Tama hanya diam.
Seringaian bibir semakin melebar membuat Danu sedikit merinding. Tangannya juga sedikit kebas karena dari tadi membawa lampu. Tam, mana enggak? Danu terpeki kesal karena Tama terus menyenandungkan lagu yang sangat ditakutinya. Pria itu memang selalu menggunakan lagu itu untuk menakut-nakutinya. Tama hanya diam, matanya menatap tajam ke arah Danu. Jancuk! Danu refleks mengumpat karena kaget. Ia menoleh hendak melihat siapa yang baru saja menepuk bahunya. Kamu ngapain sih? Ngambil lampu lama banget. Salahin anak ini, loh. Danu memegi ketika berbalik ke arah Tama berdiri tadi. Tempat itu kosong. Siapa? Tama. Kevin memukul lengan Danu dengan keras. Ia kira pria itu sedang bercanda. Lah kamu lupa Dan. Tama dan yang lainnya kan belum pulang. Tam, malam ini nginep di rumah saya bisa nggak? Saya ingin membahas kelanjutan proker irigasi kalian. Tama menoleh ke arah teman-temannya meminta saran. Nggak apa-apa Tam, biar lebih cepat selesai. Tama pun mengangguk ragu. Mereka kemudian berpisah di depan makam karena arah rumah Bagas berlawanan arah dengan pos mereka. Rumahnya masih jauh Mas. Rumah saya arahnya ke timur Tam. Kalau kalian kan sebelah selatan. Timur Mas? Berarti pojok banget ya, batasnya langsung ke hutan dong. Iya, rumah saya malah satu-satunya di daerah itu Tam. Berani ya Mas kamu, kenapa nggak nyari istri buat temen? Masih belum nemu yang cocok. Mereka pun berjalan beriringan. Setelah percakapan mereka yang terakhir, mereka sama-sama diam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Beberapa menit berlalu sampailah mereka di sebuah rumah joglo yang besar dengan pagar hitam sebagai pembatasnya. Bagas membuka pagar dan mempersilahkan Tama untuk masuk. Tama berjengit kaget ketika menoleh ke arah kanan karena tepat di sana terdapat dua makam tingkat yang dipagari besi berbentuk kotak. Terlihat payung emas yang biasa ia lihat di drama kerajaan dan juga bagian atas makam ditutup dengan bunga melati hingga bagian tanah makam itu tidak terlihat. Dan yang lebih membuatnya merinding adalah nisan makam itu dibungkus rapat dengan kain berwarna hitam. Di samping makam itu ada bangunan berbentuk kotak polos dengan satu pintu di bagian depan. Pintu itu terkunci dengan gembok berwarna emas dan dihiasi dengan untaian kembang melati yang biasa diletakkan di atas keranda. Itu makam orang tua aku Tam. Kamu tidak perlu takut. Bagas memeluk bahu Tama dan mengajak pemuda itu masuk ke dalam rumahnya. Kalau kamu takut tidur dengan Mas aja tidak apa-apa. Tama mengangguk, lebih baik begitu daripada dia sendirian. Jujur dia sedikit takut setelah melihat makam itu. Kamu mau mandi dah? Di sini ada kamar mandi Mas? Ada, saya ngambil sumber air di hutan wetan dan mengalirkannya ke dalam rumah. Hutan wetan? Iya, hutan wetan, hutan terlarang yang kemarin Mas ceritain. Pada malam tertentu, pemimpin desa diizinkan untuk memasuki hutan itu guna memberikan sesembahan. Jelasnya yang dibalas anggukan oleh Tama, bergegas kemudian menyuruh Tama untuk segera mandi. Naik ke sini Tam. Bagas menepuk sisi kosong di sebelah ranjangnya. Setelah melihat Tama keluar dari kamar mandi, pria itu sedang duduk berselonjor di ranjang sembari memangku laptop. Tama berjalan dan segera naik ke atas ranjang Bagas. Mereka kemudian membahas mengenai sistem irigasi yang akan dibangun. Tama menoleh ke arah jendela ketika mendengar suara-suara aneh yang berasal dari depan kamar. Kamar ini terletak di bagian paling depan rumah ini. Di bagian luar berbatasan langsung dengan makam. Mas, Bagas segera menutup laptopnya dan menaruhnya di nakas sebelah tempat tidur. Dia meraih tubuh Tama untuk mendekat ke arahnya, memeluknya sembari berbaring. Dekapan itu terasa hangat, erat dan mampu memberikan efek tenang pada Tama. Bagas menaruh kepala Tama di atas dadanya. Diam Tam, anggap saja kamu tidak mendengarnya. Itu suara apa Mas? Warung pojok. Maksudnya? Bagas menghela napasnya lelah. Pemuda di dekapannya ini memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar. Kamu tahu bangunan kotak di sebelah makam orang tuaku tadi kan? Bangunan itu adalah tempat menyimpan keranda.
Tamu menatap Bagas terkejut. Ia refleks memeluk tubuh Bagas dan menaikkan selimut mereka hingga sebatas leher. Jangan takut, itu hal biasa, Tam. Akan terdengar suara berisik sebelum dan setelah 7 hari orang meninggal. Biasanya setelah selamatan pitung dinonan, suara itu akan berhenti. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh teman satu kelompok autor. Posko kami adalah rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni, bahkan aliran listriknya sudah diputus. Waktu itu kami masih harus menunggu pemasangan listrik yang memerlukan waktu selama 2 hari. Dan Pak RT meminjamkan lampu cemplok kepada kami. Autor ingat, waktu itu kelompok kami berjumlah 8 orang, 6 perempuan dan 2 laki-laki. Dusun tempat kami KKN begitu luas dan dalam sehari banyak kegiatan yang mengharuskan kami untuk membaur dengan para warga. Oleh karena itu, ketua kelompok membagi kelompok kami menjadi beberapa tim. Sore itu ada 3 kegiatan yang diadakan. Sebagian dari kami harus menghadirinya meninggalkan 2 rekan lelaki kami di posko. Dan terjadilah kejadian yang tadi autor jadikan part dalam cerita autor. Kejadian selanjutnya yaitu warung pojok. Dusun yang kami tempati memiliki beberapa bagian. Ada bagian Putuan. Bagian selatan wilayah ini memiliki jalan yang menanjak naik, berbatasan dengan Tegal atau Ladang. Bagian Kulon, bagian barat yang berbatasan dengan desa lain. Bagian Wetan, bagian timur yang juga berbatasan dengan desa lain. Dan terakhir bagian Lor, bagian utara. Bagian akhir yang berbatasan langsung dengan hutan. Biasanya di dusun itu ada tempat khusus yang sering dijadikan pos untuk mahasiswa yang melaksanakan KKN. Namun waktu itu tempat itu sudah ditempati oleh KKN dari kampus lain. Dan Pak Wo, sebutan untuk kepala dusun di sana, mencarikan tempat lain untuk kami tinggali. Dan akhirnya kami ditempatkan di rumah kosong yang terletak di bagian Lor. Setelah itu posko kami hanya ada 1 rumah milik Pak Mudin, pemuka dusun yang bertugas untuk mengurus orang yang meninggal. Dan tepat di depan rumah Pak Mudin adalah barongan pring. Setiap malam tempat itu begitu gelap, belum lagi di bawah barongan pring ada punden, tempat terdapatnya makam orang yang dianggap sebagai cikal bakal masyarakat desa. Tempat keramat sesuatu yang sangat dihormati. Punden itu berbentuk kuburan bertingkat, terletak di bagian tengah rumah pondok. Dan diberi pagar besi yang mengelilinginya. Di sebelahnya ada bangunan kotak polos dengan 1 pintu berwarna hijau muda dan digembok. Warga menyebutnya warung pojok, tempat menyimpan keranda. Malam itu salah satu teman autor meminta tolong untuk mengantarkan dia ke kamar mandi. Kebetulan kamar mandi di posko kami sudah tidak bisa digunakan karena rusak. Jadi kita mandi di tempat Pak Modin yang terletak di depan rumah, terpisah dengan rumah utama. Padahal waktu itu terbilang masih sore. Sehabis maghrib, autor duduk di depan teras Pak Modin yang menghadap langsung ke arah warung pojok. Tidak ada pikiran aneh, autor hanya bermain ponsel sembari menunggu teman autor. Sebenarnya autor tidak pernah mempercayai hal mistis. Itulah kenapa autor tidak pernah percaya ketika teman autor menceritakan kejadian lampu itu. Namun malam itu benar-benar mengubah pemikiran autor tentang hal mistis. Di tengah-tengah autor menunggu, terdengar suara besi yang diseret berulang kali, terdengar seperti bergoyang. Gagang pintu warung pojok terdengar berisik seperti ada orang yang berusaha untuk membuka pintu dari dalam. Hal itu berlangsung cukup lama dan autor hanya bisa terpaku, tidak bisa bergerak. Semua itu berhenti ketika Pak Modin keluar dari rumah. Sepertinya beliau baru selesai sholat. Terlihat dari sajadah yang sedang dipegangnya. Beliau berdiri di depan pintu. Di sebelah kanan autor hanya diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beliau hanya berdiri sembari menatap tajam ke arah warung pojok. Awalnya suara-suara itu terdengar semakin berisik. Namun beberapa menit kemudian suara itu berhenti. Pak Modin menoleh ke arah autor. Beliau tersenyum dan berkata, "Wis biasa, Mbak. Kamu tidak usah takut, manusia itu lebih mulia daripada barang seperti itu. Biasanya kalau ramai seperti ini, besok mau ada orang meninggal dan memberitahu saya untuk mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk mengurusi jenazah." Dan benar, besoknya sehabis subuhan ada beberapa orang yang memanggil Pak Modin dan mengambil keranda di warung pojok.
Loh Tam, kamu pulang sendiri? Tanya Danu ketika melihat Tama memasuki pos mereka. Ia mengerenyit heran ketika sahabatnya itu hanya diam dan berlalu masuk ke kamarnya. Oh, Dan ditekoi kok nyeludur wae. Kamu kenapa, Dan? Ia menoleh ke arah Kevin yang menghampirinya sembari membawa sepiring gorengan. Itu loh, kamu udah pulang, tak tanyain diem aja. Sabar, mungkin dia lelah. Danu hanya mengangguk. Ia kembali fokus pada laptopnya. Kamu ngerjain apa? Laporan lumayan, Pin. Biar ndak susah di akhir. Kevin tersenyum cerah dan mengacungkan kedua jempolnya ke arah Danu. Vin, apa, Den? Gimana kalau kita nambahin proker? Tambahin apa? Proker kita udah banyak. Tapi kan ndak semua bisa kita jalankan di sini, Pin. Contohnya penyuluhan pergaulan bebas. Anak muda saja cara kita temui di sini. Alangkah baiknya jika proker kita difokuskan pada pembangunan, karena memang hal itulah yang lebih dibutuhkan oleh dusun ini. Kevin mengangguk membenarkan ucapan Danu. Kamu ada ide? PLTA? Bagus, Dan. Kita bisa memanfaatkan kali deras. Iya kan? Baiklah, aku akan mencatatnya dan kita bisa membahasnya saat rapat nanti. Oh iya, bagaimana dengan balai pengobatan? Aman kalau proker irigasimu? Sama udah aman kok, untung dananya kita dibantu oleh pihak desa. Kalau proker kita ketambahan yang tadi kamu usulin, otomatis kita harus mencari tambahan dana dong. Ya, tapi kamu tenang aja, aku udah memiliki ide untuk mengatasi hal itu. Karena tidak mungkin jika kita hanya mengandalkan dana dari pihak desa toh. Kevin memberikan dua jempolnya pada Danu. Untung dia kemarin mau diajak Banu untuk gabung di kelompok ini. Kelompok mereka benar-benar solid. Semua bekerja keras. Kamu buat sendiri? Tanya Danu sembari mencamot gorengan di pangkuan Kevin. Iya, BTW, Tama mana? Kok nggak keluar? Panggil aja, ajak ngumpul sini. Kevin mengangguk. Ia menaruh sepiring gorengan di meja dan berjalan ke arah Tama. Tam? Kosong, tidak ada siapapun di kamar Tama. Bahkan ranjangnya masih terlihat rapi. Ia kemudian berbalik cepat dan kembali ke ruang tamu. Dia tidur. Nggak ada, isi kamarnya kosong. Saya kena. Iya, masa aku bohong? Danu meneguk ludahnya kasar. Dia ingin berpikiran positif, mungkin Tama keluar. Namun hal itu langsung dibantah oleh kedatangan Banu dan Lingga. Ling, kamu tahu nggak? Nggak tahu mas, kan kamu belum ngomong. Banu mendengus, niat hati ingin memecahkan keheningan malah dibuat jengkel oleh jawaban Lingga. Keduanya saat ini tengah dalam perjalanan pulang ke pos mereka setelah sebelumnya berpisah dari Bagas dan Tama. Lingga nyengir melihat wajah Banu yang mendatar. Bercanda mas, tahu apa sih? Kata nenekku dulu kalau kita pengen ngelihat sebuah tempat ada penghuninya atau enggak, kita bisa ngelihat salah satu ruangannya ada di tempat itu. Ada kursi yang menghadap ke pojok kamar atau enggak. Kalau ada, kita harus ngubah posisi kursi itu. Terus, ya kita tinggal lihat lagi kursi itu kembali ke tempat semula atau enggak. Kalau balik ke posisi awal berarti benar kalau tempat itu ada penghuninya. Serem banget mas. Di Jawa emang banyak hal mistis kayak gitu. Adat istiadat di sini masih sangat kental. Contohnya dusun ini, kamu lihat sendiri toh. Pas awal masuk banyak sesajen yang ditaruh di tempat-tempat tertentu. Iya. Kita sebagai pendatang hanya perlu menghormati apa yang sudah berlaku tanpa harus banyak bertanya ini dan itu. Saking asiknya Lingga mendengarkan cerita Banu, ia bahkan tidak sadar jika mereka telah sampai di depan posko. Ia pun melangkah menyusul Banu yang sudah lebih dulu masuk ke dalam. Ada apa? Lingga dapat melihat raut terkejut dari dua pemuda yang sedang duduk di ruang tamu itu. Kenapa Tama pulang sendiri mas? Banu menatap bertanya ketika mendengar pertanyaan itu dari Danu. Ia menoleh ke arah Lingga yang juga terlihat bingung. Maksudnya apa? Tama kan gak pulang malam ini. Tama nginep di rumah Mas Bagas untuk membicarakan proker kalian. Hah? Jangan bercanda mas. Ngapain kita bercanda?
Tapi tadi aku melihat Tama pulang sendiri dan langsung ke kamar. Sekarang giliran Banu dan Lingga yang terkejut. Kamu yakin? Ya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sebaiknya kita cek di kamarnya. Tadi aku baru saja dari kamarnya dan tidak ada. Kita lihat saja, siapa tahu dia dari dapur. Mereka berempat pun mulai berjalan ke kamar Tama. Sesampainya di depan kamar, Banu memberanikan diri untuk membuka gorden. Ia menoleh ke arah Lingga yang juga sedang menatapnya. Ada hal yang mampu membangkitkan bulu kuduk mereka, yaitu sebuah kursi kayu yang terletak di pojok dan menghadap ke sana. Suara jam dinding terdengar nyaring di tengah heningnya malam, membangunkan sesosok pemuda yang sedari tadi tertidur lelap. Mata pemuda itu terbuka perlahan, ia menoleh ke sebelah kanan, kosong. Entah kemana pemuda yang tadi malam tidur bersamanya. Pemuda itu Tama bergerak secara perlahan mendudukkan dirinya dengan bersandar pada kepala ranjang di belakangnya. Matanya memindai ke sekeliling ruangan, cahaya remang-remang dari lampu cempluk. Sebagai penerang kamar besar dengan nuansa Jawa ini, ia memberanikan diri untuk bangun dari tempat tidurnya. Bermaksud untuk mencari Bagas yang pergi entah kemana. Kakinya melangkah perlahan melewati ruangan-ruangan yang tampak gelap. Rumah ini begitu luas, mempunyai 3 bangunan utama seperti rumah joglo pada umumnya. Bagian depan disebut pendopo, berbentuk bangunan luas yang biasa digunakan untuk menyambut tamu. Bangunan tanpa tembok dan hanya memiliki caga atau tiang. Masuk ke bagian tengah, bagian peringitan. Menghubungkan pendopo dengan bagian dalam rumah, memiliki fungsi sebagai lorong untuk memasuki rumah. Dan terakhir omah dalam adalah inti rumah yang terdiri dari beberapa ruangan termasuk sentong kiwo, kamar kiri, sentong tengen, dan juga sentong tengah. Kamar Mas Bagas yang sedang ia tempati berada di sentong tengah. Jadi ketika ia membuka pintu, ia langsung dihadapkan dengan bagian tengah ruangan yang berisi kursi dan meja kayu. Dengan beberapa patung kayu yang terletak di beberapa sudut ruangan ini, di sudut sebelah kanan, ada jam lemari antik yang biasa ia lihat di film-film horor. Jam itulah yang baru saja mengeluarkan bunyi nyaring di tengah heningnya malam. Setelah puas memindai seluruh ruangan, Tama mengalihkan pandangannya ke depan. Namun itu adalah salah satu keputusan yang sangat ia sesali dalam hidupnya, karena di sana, tepat di bagian peringitan, ada sesosok makhluk yang dibungkus kain putih kusam. Itu adalah pocong, tengah berdiri diam melotot ke arahnya. Wajahnya begitu rusak, dikerubungi belatung yang terlihat berjatuhan ke lantai. Pocong itu hanya diam, tetap di posisi semula. Namun sesekali kepalanya terlihat bergerak ke kiri dan ke kanan seolah-olah sedang menyapanya. Tama terdiam kaku, ia bahkan tidak menyadari sejak kapan pintu utama terbuka. Seingatnya tadi pintu itu tertutup rapat. 3 detik. 3 detik sebelum semuanya menjadi gelap. Ragamu akan abadi tanpa bisa merasakan mati. Rasa sakitmu cukup dari rasa sakit ditinggal orang yang kamu cintai. Itu sumpahku untukmu yang sudah melukai. Seseorang itu terlihat menatap kosong ke arah aliran sungai di depannya. Rahang tegasnya tampak mengeras, menahan rasa marah yang membumbung tinggi memenuhi relung hatinya. Waktune sampun dugi Kanjeng. Pria itu mengangguk dan kembali dalam diamnya.